Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di ulasan alur cerita buku harian seorang istri episode malam ini, yang mana di episode kali ini sangat seru dan sayang untuk kita lewatkan. Fajar lagi-lagi datang ke toko bunganya Nana dengan membawa buku diary milik istrinya yang sudah meninggal. Alasannya untuk menanyakan apa arti dari semua tulisan di buku diary milik istrinya tersebut. Karena Fajar sama sekali tidak mengerti apa arti dari semua tulisan yang ada di buku diary tersebut. Ternyata Nana bingung saat membaca isi diary itu, karena Nana merasa ragu untuk mengatakan artinya kepada Fajar. Tapi akhirnya Nana pun menjelaskan artinya, kalau istrinya Fajar ingin mendapatkan kebebasan dalam arti dia bisa mencari uang untuk membahagiakan keluarganya. Di situ Fajar terlihat sangat terpukul hingga menangis, karena memang benar dia sudah melarang istrinya untuk bekerja, karena pekerjaannya adalah seorang penyanyi. Dan Fajar tak ingin melihat istrinya menjadi objek kesenangan laki-laki. Obrolan mereka tak berlangsung lama karena Fajar menerima telepon dan kemudian pergi dari tempat itu. Sementara itu Pasya dan Priska sedang berada di sebuah kafe. Priska berkata kepada Pasya kalau dirinya merasa heran karena sikap Pasya akhir-akhir ini semakin berubah. Pasya pun hanya menjawab kalau dirinya hanya butuh waktu untuk rencana pertunangannya dengan Priska. Karena sejujurnya Pasya masih ragu untuk bertunangan dengan Priska, dengan alasan Pasya takut kalau nanti setelah bertunangan dan menikah Pasya tidak bisa membahagiakan Priska. Priska bertanya kepada Pasya apakah sikapnya berubah seperti ini karena Lula. Pasya pun terdiam sambil menangis. Priska pun pergi dari tempat itu. Pasya tidak mengetahui kalau ada Lula dan Budiana di tempat tersebut dan mendengarkan semua pembicaraannya dengan Priska. Di situ Lula terlihat sangat sedih hingga Lula menangis karena sudah mendengarkan semua pembicaraan Pasya tersebut. Dengan penuh kasih sayang, Budiana pun mengusap air mata Lula dengan tisu sambil memeluknya. Sementara itu si ular Alia dan si Kelvin Arganta kali ini terpaksa harus kehilangan uang 1M saat Nana akan melihat rumah yang akan dibelinya, yang ternyata pemilik rumah tersebut adalah orang yang pernah ditipu oleh si Kelvin Arganta. Akhirnya orang tersebut mengambil semua uang Kelvin dan si ular bengek Alia. Si ular bengek Alia pun meminta Kelvin untuk mengembalikan atau mengganti uangnya 500 juta. Namun Kelvin tidak mampu untuk memberikan uang sebanyak itu, karena saat ini si Kelvin sudah tidak memiliki uang. Akhirnya Alia pun meminta SHM rumah Kelvin, dan Kelvin pun memberikannya. Padahal SHM yang diberikannya itu ternyata palsu, karena SHM yang asli sudah digadaikan oleh si Kelvin Arganta. Di tempat lain, Dewa yang menerima pesanan bunga yang cukup banyak dari Pak Dodi merasa bingung karena stok bunga di tokonya sudah tinggal sedikit. Dan Dewa harus punya uang banyak agar bisa membeli bunga untuk mencukupi pesanan dari Pak Dodi tersebut. Akhirnya Dewa pun mengambil dulu bunga dari temannya Lucky, dan Dewa akan membayar bunga itu kepada temannya Lucky setelah mendapatkan uang dari Pak Dodi. Namun saat Dewa dan Lucky menunggu kedatangan Pak Dodi, Dewa sangat kaget karena Pak Dodi datang sambil memegang perutnya yang kesakitan. Karena Pak Dodi di saat di perjalanan telah dirampok, tapi Pak Dodi tetap membayar bunga yang dipesannya, tapi hanya 10%.
Tentu saja Dewa bingung bagaimana Dewa membayar bunga yang sebelumnya diambil dari temannya Lucky dan belum dibayar. Karena tanggung jawabnya, Pak Dodi juga memberikan sebuah motor Vespa klasik untuk Dewa, dan Dewa pun mau untuk menerimanya. Nana terlihat heran karena Dewa dan Lucky pulang dengan mengendarai Vespa tersebut. Setelah mendengar penjelasan Dewa, Nana pun bisa mengerti, walaupun kini Nana dan Dewa kebingungan karena dia terpaksa harus berhutang banyak kepada temannya Lucky. Tapi meskipun dalam keadaan seperti itu, Dewa masih saja bersikap romantis kepada Nana nih guys, dan menggendong Nana masuk ke dalam tokonya. Sementara itu di rumah keluarga Buana, lagi-lagi Nek Ratu membicarakan tentang pertunangan Pasya dengan Priska. Nek Ratu pun sudah menentukan waktu untuk acara pertunangannya. Di situ pun ada Pajar yang menjadi event organizer untuk mengatur semua acara di pertunangannya nanti. Tentu saja Pasya bingung karena Pasya kini belum siap dengan pertunangannya. Bahkan sebelumnya Pasya pernah bilang kepada Lula kalau dia siap untuk membatalkan pertunangannya dengan Priska, asal Lula bersikap seperti dulu lagi kepada Pasya. Tapi kini Lula sudah benar-benar berniat untuk melupakan Pasya. Bahkan foto Pasya yang selalu dibawa Lula pun dirobeknya. Pasya lalu pergi keluar dari rumah. Namun saat di jalan, tepatnya di tempat kejadian saat Lula tergelincir, Pasya melihat Lula. Pasya pun berhenti dan menghampiri Lula yang sedang memegang gantungan kunci milik Priska. Karena sebelumnya Lula sengaja datang ke tempat tersebut untuk melihat-lihat tempat saat dirinya merasakan seperti ada yang mendorong hingga tergelincir. Pasya yang heran karena gantungan kunci Priska ada di tangan Lula pun bertanya kepada Lula, kenapa gantungan kunci itu ada di tangannya. Lula pun menjelaskannya kepada Pasya. Nah, dari gantungan kunci ini nih guys, sepertinya kejahatan Priska pasti akan segera terbongkar, karena Pasya akan mencari tahu dan akan menanyakannya kepada Priska. Pasya juga akan marah besar kepada Priska setelah mengetahui tindak kejahatan Priska kepada Lula, yang tindakannya itu termasuk percobaan pembunuhan. Kemungkinan besar Pasya akan bilang kepada Nek Ratu tentang hal itu, dan tidak menutup kemungkinan Priska akan diusir dari keluarga Buana. Apalagi setelah semuanya tahu kalau Priska sudah menutupi kalau Priska memiliki penyakit di perutnya dan tidak akan bisa mempunyai seorang anak. Semoga saja semuanya akan terjadi ya guys. Oke guys, mungkin hanya itu saja ulasan dan sedikit prediksi alur cerita buku harian seorang istri episode nanti malam. Episode selanjutnya pasti akan semakin seru lagi nih guys. Jangan sampai terlewatkan buku harian seorang istri setiap hari yang tayang pukul 19.30. Oke guys, terima kasih sudah menonton video Mimin kali ini. Dan untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.